Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 4 mata kuliah Ilmu Budaya Dasar akan menyampaikan materi. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan materi yang berjudul Manusia dan Keindahan. Sebelumnya, perkenalkan saya sebagai moderator Devani Aura dengan NIM 22018191, merupakan mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Selanjutnya ada rekan saya, Intan Permatasari, dan rekan saya yang kedua ada Winda Arpadila. Baiklah, langsung saja pada kesempatan ini kami akan memulai materi pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Next. Materi yang pertama yaitu pengertian keindahan. Keindahan berasal dari kata indah, yang artinya bagus, permai, cantik, elok, molek, dan berbagai pengertian dari keindahan itu sendiri. Benda yang mempunyai sifat indah ialah segala hasil seni, pemandangan alam, manusia, rumah, suara, warna, dan sebagainya. Keindahan ini identik dengan kebenaran. Apa sih yang dimaksud dengan kalimat ini? Keindahan identik dengan kebenaran. Maksudnya adalah setiap keindahan itu berarti adalah sebuah kebenaran. Contohnya saja seperti lukisan Mona Lisa. Meskipun ada berbagai macam tiruan lukisan Mona Lisa di luar sana, tapi itu bukanlah keindahan karena tidak mengandung kebenaran. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan keindahan itu? Apakah keindahan itu? Berbicara tentang keindahan, mau tidak mau kita harus menengok jauh ke belakang, yaitu pada zaman Yunani kuno, abad ke-18. Pada saat itu, pengertian keindahan telah dipelajari oleh para filsuf. Menurut De Liang-Gi, dalam bukunya Garis Besar Estetik, dalam bahasa Inggris, keindahan itu diterjemahkan dengan kata beautiful. Dalam bahasa Perancis disebut dengan beau, dalam bahasa Italia dan Spanyol disebut dengan bello. Kata-kata itu berasal dari bahasa Latin, yaitu bellum. Akar katanya adalah bonum, yang berarti kebaikan, kemudian mempunyai bentuk pengecilan menjadi bonellum, dan terakhir dipendekkan sehingga ditulis bellum. Jadi, selain itu menurut luasnya, keindahan ini juga memiliki beberapa pengertian. Yang pertama, De Liang-Gi juga menjelaskan bahwa keindahan dalam arti luas mengandung pengertian ide kebaikan. Misalnya Plato menyebutkan watak yang indah dan hukum yang indah. Sedangkan Aristoteles merumuskan keindahan sebagai sesuatu yang baik dan juga menyenangkan. Jadi pengertian yang seluas-luasnya meliputi tentang keindahan seni, keindahan alam, keindahan moral, dan keindahan intelektual. Keindahan yang kedua yaitu keindahan dalam arti estetik murni, menyangkut pengalaman estetik seseorang dalam hubungannya dengan segala sesuatu yang diserapnya. Yang ketiga, keindahan dalam arti yang terbatas, mempunyai arti yang lebih disempitkan sehingga hanya menyangkut benda-benda yang dapat diserap dengan penglihatan, yakni berupa keindahan bentuk dan warna. Selanjutnya, nilai estetik.
Dalam keindahan, tentu saja kita akan membahas tentang estetika. Dalam rangka teori umum tentang nilai De Liangji menjelaskan bahwa pengertian keindahan dianggap sebagai salah satu jenis nilai, seperti halnya nilai moral, nilai ekonomi, nilai pendidikan, dan sebagainya. Nilai yang berhubungan dengan segala sesuatu yang tercakup dalam pengertian keindahan, itulah yang disebut dengan nilai estetik. Dalam Dictionary of Sociology and Related Science, diberikan rumusan tentang nilai sebagai berikut. Yang pertama, the belief capacity of any object to satisfy a human desire. The quality of any object which causes it be of interest to an individual or a group. Dari itu berarti bahwa nilai adalah semata-mata adalah alita psikologi yang harus dibedakan secara tegas dari kegunaan karena terdapat dalam jiwa manusia dan bukan pada kehendaknya itu sendiri. Nah, nilai estetik ini juga terbagi dalam dua kelompok. Yang pertama adalah nilai ekstrinsik dan nilai intrinsik. Nilai ekstrinsik adalah sifat baik dari suatu benda sebagai alat atau sarana untuk sesuatu hal lainnya. Sedangkan nilai intrinsik adalah sifat baik dari benda yang bersangkutan atau sebagai satu tujuan ataupun demi kepentingan benda itu sendiri. Contohnya, puisi, nilai ekstrinsik yang ada dalam puisi itu adalah bahasa, diksi, baris, sajak, irama. Sedangkan nilai intrinsik yang terdapat dalam puisi itu adalah pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Yang ketiga yang perlu kita bahas dalam keindahan ini adalah apa sih sebab manusia menciptakan keindahan? Jadi keindahan itu pada dasarnya terjadi secara alamiah. Seperti halnya alam yang diciptakan Tuhan ini, berarti keindahan itu adalah ciptaan Tuhan. Alamiah itu artinya wajar, tidak berlebihan, tidak pula kurang. Jadi misalnya kalau pelukis wanitanya lebih cantik dari keadaan yang sebenarnya, justru itu tidak indah, tidak bisa dikatakan indah. Lalu jika ada pemain drama yang melebih-lebihkan gitu, dia memerankan suatu kejadian sebagai padahal kejadiannya hanya kehilangan benda kecil gitu, tapi dia lebih-lebihkan sampai dia sangat-sangat bersedih, itu bukanlah suatu keindahan gitu. Jadi keindahan itu tidak dilebih-lebihkan dan tidak juga dikurangkan. Makanya dari situlah tercipta keindahan. Makna keindahan bagi manusia. Nah, baru setelah itu kita akan masuk ke dalam materi makna keindahan. Jadi ini relate dengan materi sebelumnya. Kalau tadi kita berbicara tentang apakah keindahan itu, sekarang kita akan bahas tentang lebih dalam lagi. Jadi apa sih itu keindahan? Makna keindahan. Menjawab pertanyaan sekitar tentang apa itu keindahan, boleh jadi merupakan pekerjaan yang sulit. Ini kalau yang dituntut jawaban yang bisa memuaskan semua pihak itu susah, karena keindahan itu relatif, ya kan? Setiap orang tuh punya definisi keindahannya masing-masing. Nah, tapi kita bisa menguliknya itu dari persoalan filsafati yang pertama. Kesulitan semua ini bisa kita temukan berbagai batasan atau pengertian tentang keindahan yang celakanya berbeda satu sama lain. Padahal yang namanya keindahan itu secara akademis sudah dikaji manusia sejak abad ke-18.
pada saat para filsuf banyak tertarik untuk mengembangkan estetika. Salah satu cabang dari filsafat yang tidak lain berbicara soal keindahan. Hmm. Nah, berikut adalah pengelompokan yang bisa kita buat dari pengertian-pengertian keindahan ini. Yang pertama itu pengelompokan pengertian keindahan berdasarkan pada titik pijak atau landasannya. Dalam hal ini ada dua pengertian keindahan, yaitu yang bertumpu pada objek dan subjek. Yang pertama, yaitu keindahan yang objektif, adalah keindahan yang memang ada pada objeknya, sementara kita sebagai pengamat harus menerima sebagaimana mestinya. Sedangkan yang kedua yang disebut dengan keindahan subjektif adalah keindahan yang biasanya ditinjau dari segi subjek yang melihat dan menghayatinya. Di sini keindahan diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat menimbulkan rasa senang pada diri si penikmat dan penghayat, tanpa dicampuri keinginan-keinginan yang bersifat praktis atau kebutuhan-kebutuhan pribadi si penghayat. Yang kedua, pengelompokan pengertian keindahan dengan berdasarkan pada cakupannya. Bertitik tolak dari landasan ini, kita bisa membedakan antara keindahan sebagai kualitas abstrak dan keindahan sebagai sebuah benda tertentu yang memang indah. Perbedaan semacam ini lebih tampak. Misalnya, dalam penggunaan bahasa Inggris yang mengenalnya istilah beauty untuk keindahan yang pertama, dan istilah the beautiful untuk pengertian yang kedua, yaitu benda atau hal-hal tertentu yang memang indah. Yang ketiga, pengelompokan pengertian keindahan berdasarkan luas sempitnya. Dalam pengelompokan ini, kita bisa membedakan antara pengertian keindahan dalam arti luas, dalam arti estetik murni, dan dalam arti yang terbatas. Keindahan dalam arti luas menurut De Liang Ji mengandung gagasan tentang kebaikan. Untuk ini bisa dilihat misalnya dari pemikiran Plato yang menyebut adanya watak yang indah dan hukum yang indah. Nah, dari apa yang dikemukakan di atas, dua hal yang bisa kita petik yaitu yang pertama, keindahan menyangkut persoalan filsafati yang sudah kita bahas di awal tadi. Sehingga jawaban terhadap apa itu keindahan sudah barang tentu bisa bermacam-macam. Karena ilmu filsafat itu teorinya itu dari pemikiran-pemikiran filsuf yang berbeda-beda gitu. Jadi tidak ada teori pastinya tentang apa itu keindahan. Yang kedua, kita bisa mencari pengertian keindahan sebagai pengertian yang punya makna yang relatif, yaitu sangat tergantung pada subjeknya. Jadi secara demikian, upaya memperoleh pengertian yang jernih tentang keindahan tidak bisa hanya bertumpu pada definisi yang bersifat perorangan. Kendati pun dikemukakan oleh seorang filsuf sekalipun. Jadi meskipun itu pengertian keindahan telah dijelaskan oleh seorang filsuf sekalipun, jadi itu tidak bisa kita jadikan pengertian keindahan secara konkret. Nah, langkah yang barangkali bisa membantu adalah dengan mencoba menemukan ciri-ciri umum dari keindahan, baik yang ada pada semua benda ataupun semua kualitas. Dalam hubungan ini, Herbert Reed pernah mengemukakan bahwa beauty is unity of formal relation of our sense perceptions. Jadi keindahan adalah suatu kesatuan hubungan formal dari pengamatan kita yang menimbulkan rasa senang. Jadi pengertian keindahan itu ya, bisa kita artikan dari apa yang kita amati, apa yang kita lihat gitu. Apa ciri-ciri umum keindahan menurut versi kita sendiri. Jadi seperti itulah makna keindahan. Jadi kalau kita amati pemikiran Reed ini, boleh jadi timbul kesan bahwa itulah pemikiran yang paling mendekati ke kebenaran.
Karena nyatanya memang seperti itu, keindahan itu tidak bisa kita eh, satukan satu pemikiran gitu. Akan tetapi kalau kita amati dengan lebih mendalam lagi, tampak bahwa konsep Herbert Reed tersebut terlalu bertumpu pada aspek sensual atau jasmania dan kurang memberikan porsi pada objek yang diamati atau yang memiliki keindahan itu sendiri. Padahal yang namanya keindahan itu tidak hanya merupakan perpaduan dari pengamatan dari panca indera semata-mata, tetapi lebih dalam dari itu juga merupakan perpaduan pengamatan batin ya. Pengertian keindahan tidak hanya terbatas pada kenikmatan penglihatan semata-mata, tetapi sekaligus kenikmatan spiritual. Itulah sebabnya Al-Ghazali memasukkan nilai-nilai spiritual, moral, dan agama sebagai unsur-unsur keindahan, di samping sudah barang tentu unsur-unsur yang lainnya. Jadi dari apa yang sudah saya kemukakan di atas, satu kenyataan sekali lagi menghadang kita, bahwa sulit untuk memberi jawaban yang memuaskan atas pertanyaan apa itu keindahan. Jadi kita telah mengetahui berbagai macam pengertian keindahan dari pendapat-pendapat para filsuf yang telah berpengalaman. Ternyata juga tetap ada kekurangannya. Terus sudah disampaikan juga pendapat oleh Herbert Reed yang menyatakan bahwa keindahan itu eh, bersifat relatif. Keindahan itu tergantung dari unsur-unsur yang kita amati gitu. Tetapi itu juga tidak semerta-merta bisa kita terima gitu. Karena juga dalam keindahan, dalam seni itu tidak hanya kita nikmati secara penglihatan saja, tapi juga mengandung unsur-unsur spiritual. Itulah yang dijelaskan oleh Al-Ghazali. Eh, Namun dari semua pengertian-pengertian tersebut, tetap sulit kita untuk mencari jawaban tentang apa itu keindahan. Jadi, hal ini tidak lain disebabkan karena seni dan pengalaman estetik bukanlah pengalaman yang abstrak, melainkan gejala konkret yang dapat ditelaah dengan pengamatan secara empirik ataupun melalui penguraian yang sistematik. Barangkali hanya itu yang dapat saya sampaikan pada materi saya. Selanjutnya untuk materi ketiga dan empat akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada Intan Permatasari, waktu dan tempat disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan saya untuk menjelaskan materi selanjutnya. Yang ketiga, kita masuk ke dalam materi renungan. Renungan berasal dari kata renung, merenung, artinya dengan diam-diam, memikirkan sesuatu. Renungan adalah merenung. Jadi, apa yang dimaksud dengan renungan? Renungan itu bergantung kepada objek dan subjek. Setiap kegiatan merenung, segenap pengetahuan yang telah dimiliki dapat disebut dengan berfilsafat. Pemikiran kefilsafatan dapat dengan mendasarkan diri kepada penalaran. Penalaran adalah proses berpikir yang logik dan analitik. Berpikir logik menunjukkan pola berpikir secara luas, maka ada kemungkinan suatu pemikiran yang logik akan tidak logik bila ditinjau dari sudut logika yang lain. Penalaran menurut kegiatan berpikir yang juga menyadarkan diri kepada suatu analisis. Analisis adalah kegiatan berpikir berdasarkan langkah tertentu, sehingga pengetahuan yang diperoleh disebut pengetahuan tidak langsung. Pemikiran kefilsafat berdasarkan diri kepada penalaran. Kefilsafatan ini mempunyai 3 macam ciri. Yang pertama itu menyeluruh. Menyeluruh artinya memikirkan secara luas, bukan hanya ditinjau dari sudut pandangan tertentu. Pemikiran kefilsafatan ingin mengetahui hubungan antara ilmu yang satu dengan ilmu-ilmu lainnya. Hubungan ilmu dengan moral seni dan tujuan hidup. Yang kedua, mendasar. Artinya, pemikiran dalam sampai kepada hasil yang fundamental atau disebut dengan keluar gejala, sehingga dapat dijadikan dasar berpijak
bagi segenap bidang keilmuan. Yang ketiga yaitu spekulatif. Artinya, hasil pemikiran yang didapat dijadikan dasar untuk pemikiran-pemikiran selanjutnya. Hasil pemikiran ini selalu dimaksud sebagai dasar untuk menjelajah wilayah pengetahuan yang baru. Jadi, renungan atau pemikiran yang dibahas di sini ialah berhubungan dengan keindahan. Setiap hasil seni lahir dari hasil renungan. Tanpa direnungkan, hasil seni tidak mencapai keindahan. Ada 3 hal yang didasarkan dalam renungan atau pemikiran yang berhubungan dengan keindahan. Yang pertama, teori pengungkapan. Yang pertama, teori pengungkapan. Yang pertama, teori pengungkapan. Yang kedua, teori metafisika. Dan yang ketiga, yaitu teori psikologis. Teori pengungkapan ini yaitu teori yang dikatakan oleh Benedetto Croce bahwa seni adalah pengungkapan kesan-kesan. Dan teori metafisika yaitu yang diungkapkan oleh Plato mendalilkan adanya dunia ide pada taraf yang tertinggi sebagai realita ilahi itu. Karya seni yang dibuat manusia hanyalah merupakan mimesis dan realita dunia. Sedangkan dalam teori psikologis dinyatakan bahwa sadar dari seorang seniman, adapun karya seninya itu merupakan bentuk terselubung atau diperhalus yang diwujudkan keluar dari keinginan-keinginan itu. Selanjutnya, keserasian. Keserasian berasal dari kata serasi, yaitu kata dasar serasi adalah cocok. Ini mengandung berpaduan atau ukuran dan keseimbangan. Perpaduan misalnya, orang berpakaian antara kulit dan warnanya yang dipakai cocok. Sebaliknya, yang kita lihat orang yang hitam memakai baju hijau tentu makin hitam. Dan itu tidak menimbulkan keserasian. Dan juga kita bisa melihat saat kita ke pasar, kita melihat seseorang menggunakan pakaian pesta, atau sebaliknya, ke pesta menggunakan pakaian santai. Dan itu juga termaksud dalam ketidakkeserasian atau tidak cocokan. Hal ini tentu tidak serasi atau tidak cocok. Tentu akan dikatakan seseorang sayang atau kata-kata yang menunjukkan kekecewaan. Adapun contoh lain saat kita melihat rumah bagus dengan halaman yang indah, tentu akan memuji keserasian itu. Adapun sebaliknya, rumah bagus tidak memiliki halaman, tentu itu sayang. Jadi dalam hal itu ada unsur ukuran yang seimbang. Karena itu keserasian juga sangat berpengaruh ke dalam keindahan. Karena makna dari keindahan itu adalah saat seseorang melihat pandangan kepada objek lain, bila itu tidak cocok, maka seseorang itu bakal mengungkapkan itu kayak tidak serasi. Dan mungkin itu juga dari saya. Materi selanjutnya Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberi kesempatan untuk menjelaskan materi bagian kelima dan keenam, yang mana terdapat 2 bagian materi. Yang pertama kehalusan, yang kedua manusia dan keindahan.
berbicara tentang kehalusan. Pertama kita masuk dalam kehalusan. Berbicara tentang kehalusan, apa sih yang teman-teman tahu tentang kehalusan? Nah, baiklah. Saya akan menjelaskan tentang kehalusan. Seperti yang kita ketahui, kehalusan itu berasal dari kata halus, yang artinya tidak kasar. Dan tentu kehalusan itu identik dengan kelembutan. Dan juga kehalusan juga mengandung nilai kesopanan dan keadaban. Yang dimana dalam kesopanan, halus itu berupa sikap, baik itu dalam bertutur kata, baik itu dalam melakukan tindakan. Misalnya nih, dalam bertutur kata, misalnya kita berbicara kepada orang tua, dan kita malah menyenggah atau ngomong langsung tanpa orang tua kita itu siap ngomong. Berarti itu tidak sopan. Yang dimana kehalusan itu mengandung nilai kesopanan. Dan juga keadaban. Di dalam keadaban, itu identik dengan etika. Dalam beretika kita harus sopan, harus melakukan tindakan itu sesuai dengan nilai budaya, dan juga tidak melanggar apa aturan di dalam nilai kehalusan. Di dalam nilai kehalusan, yaitu terbagi dua pengelompokan, yang mana dikategorikan dua pengelompokan. Yang pertama, jasmaniah, dan kedua, rohaniah. Yang pertama kita bahas tentang jasmaniah. Jasmaniah itu di dalam kehalusan, yaitu kehalusan yang dapat dilihat. Misalnya anggota badan yang mencerminkan atau yang melihatkan dalam nilai kehalusan. Misalnya kaki melangkah, dalam tangan mengangkat, dan kepala untuk berpikir dalam beretika, dalam bersikap, maupun mulut untuk bertutur kata yang sopan, maupun mata dalam kehalusan dalam pandangan baik untuk melihat. Itulah yang dinamakan jasmaniah, nilai kehalusan yang dapat dilihat. Yang kedua yaitu rohaniah. Di dalam kehalusan mengandung nilai rohaniah, di mana nilai rohaniah itu tidak dapat dilihat, tapi dapat diciptakan dan dirasakan, yang dimana menciptakan nilai kehalusan, misalnya nih, berbicara dengan orang tua tadi. Kita mengambil contohnya dalam berbicara kepada orang tua. Menciptakan nilai kehalusan itu dalam cipta kesopanan, kita itu harus bertutur kata lembut. Dan juga kehalusan itu dapat dirasakan, yang dimana ketika seseorang itu memberikan suatu feedback yang baik, pasti kita akan dapat merasakannya. Misalnya nih, kita kesulitan dalam mengerjakan tugas, dan di dalam kesulitan kita dibantu oleh teman untuk mengerjakannya, di mana nilai kehalusan itu terdapat sebuah rasa yang tulus, dan juga tulus mengandung nilai kehalusan. Selain lembut, kehalusan juga mengandung makna tulus. Dan juga karsa, trias, dan semua itu dinamakan trias dinamika. Lanjut, kita akan membahas tentang prinsip-prinsip kekeluargaan. Di dalam kehalusan ini,
prinsip kekeluargaan itu yang hidup harus didasarkan kepada cinta kasih, keadilan, kejujuran, dan lainnya. Contohnya, di dalam kekeluargaan, kita menciptakan suatu kehalusan dalam melalui cinta kasih, yang dimana kita mendapatkan pengertian, perhatian, baik dari kalangan siapapun itu. Misalnya nih kita contohkan dari prinsip-prinsip kekeluargaan. Kita akan membahas tentang prinsip-prinsip kekeluargaan. Nah, pada cinta kasih yang dihasilkan kehalusan pada prinsip-prinsip kekeluargaan ini, misalnya perhatian. Misalnya kita belum makan nih, dan kita diingatkan oleh orang tua, udah makan apa belum? Itu salah satu cinta kasih dalam perhatian dalam mengandung makna kehalusan. Keadilan. Di dalam nilai kehalusan itu juga terdapat nilai keadilan, yang dimana misalnya orang tua harus adil kepada anak-anaknya. Misalnya yang A, yang B juga mendapatkan ini. Kita tidak boleh membeda-bedakan. Karena itu sesuatu contoh yang buruk. Karena kehalusan itu juga dapat dirasakan, juga dapat diciptakan melalui cinta kasih, keadilan, baik itu, dan juga kejujuran. Tentunya berkeluarga itu harus mempunyai sikap jujur. Karena sesuatu keluarga yang harmonis itu salah satunya jujur. Ketika kita tidak jujur, maka nilai kehalusan dalam keharmonisan itu tidak ada dan tidak ada artinya. Itulah dalam prinsip-prinsip kekeluargaan. Kita masuk kepada pergaulan masyarakat. Berbicara nilai kehalusan dalam pergaulan masyarakat, kita tentunya pasti tahu, misalnya nih, di dalam musyawarah masyarakat juga mengandung nilai keadilan, dan juga yang tentu pastinya musyawarah kan, di mana suatu masyarakat itu harus bermusyawarah, karena tanpa musyawarah juga nanti salah satu masyarakat akan mementingkan egonya sendiri, yang dimana tidak menciptakan nilai harmonis, nilai tulus, nilai lembut. Makanya diperlukan pergaulan dalam masyarakat itu dalam bermusyawarah. Dan juga saling mengerti satu sama lain. Sesuatu masyarakat yang sejahtera makmur itu dihasilkan juga dalam nilai kejujuran, di mana kita harus jujur dalam pengelompokan, baik itu dari segi musyawarah, baik itu dari segi untuk menuntaskan masalah, dan lain-lainnya. Selanjutnya masuk dalam karya seni. Kehalusan dalam karya seni itu mempunyai nilai-nilai tertentu, yang dimana hasil berpengaruh terhadap jiwa dan perbuatan manusia. Banyak yang menangis karena ini. Misalnya nih, kita menonton suatu drama atau film, dan musik dan lain-lain, pasti kita akan merasakan apa yang diperankan. Karena nilai kehalusan itu juga terbentuk dari hati yang tulus dan lembut, di mana ketika kita mendalami suatu drama atau menonton drama, kita pasti akan terbawa itu, baik itu ketawa, baik itu menangis, baik itu marah karena perannya. Itulah kehalusan juga mengandung karya seni. Baiklah, mungkin hanya itu dalam nilai kehalusan. Kita lanjut pada manusia dan keindahan. Berbicara tentang manusia dan keindahan. Sesuai dengan sifat kehidupan yang menjasmani dan merohani, maka kehendak atau keinginan manusia itu pun bersikap demikian. Yang mana di dalam manusia itu
pasti menginginkan sesuatu yang indah, karena manusia juga ingin merasakan, baik itu dalam kehendak apapun, juga ingin merasakan nilai kehalusan yang identik dengan lembut, yang identik dengan tulus. Keindahan, berbicara tentang keindahan. Keindahan itu adalah sesuatu yang indah dan yang mana dapat diartikan keindahan itu sesuatu yang mempunyai value atau nilai-nilai tersendiri. Karena keindahan itu identik dengan sesuatu yang dapat dilihat dengan indah. Dalam keindahan itu terbagi dua pengelompokan, yaitu keindahan subjektif dan keindahan objektif. Berbicara tentang keindahan subjektif, tentunya sangat bergantung kepada selera perorangan, yang dimana keindahan subjektif itu berfokus kepada subjek, yang mana karena nilai keindahan subjek itu sangatlah relatif. Kenapa sih bisa dikatakan relatif? Kenapa sih keindahan subjektif itu mengacu kepada selera perorangan? Kenapa tidak bisa dirasakan oleh kita semua? Kenapa hanya dapat dirasakan oleh individu? Nah, dalam arti sebuah tergantung keseleraan perorangan. Misalnya nih, si Intan suka produk Wardah. Misalnya baby cushion, baik itu blush on, baik itu maskara, dan si Fanny tidak menyukainya. Kenapa? Karena si Fanny tidak membutuhkan produk Wardah, karena yang dia pakai itu produk makeover. Karena subjektif itu mengandung selera perorangan. Apa yang disukai si Intan belum tentu disukai si Fanny. Apa yang dibutuhkan kulit Intan belum tentu juga dibutuhkan kulit Fanny. Nah, itu tergantung selera dan kebutuhan perorangan atau dimaksud individu. Dan berbicara tentang keindahan juga, kita akan masuk dalam keindahan objektif. Menurut John Katz, keindahan objektif disamakan dengan kebenaran, yang dimana teman saya juga menjelaskan tadi, keindahan objektif itu berfokus pada objek, di mana objektif itu dapat disamakan dalam kategori kebenaran, yang itu mengandung kepada kebenaran. Keindahan adalah kebenaran, kata John Katz, dan kebenaran adalah keindahan. Sebab keduanya memiliki nilai yang sama. Tetapi nih, misalnya contohnya, keindahan dalam kebenaran juga sudah disampaikan oleh teman materi pertama tadi, itu oleh si Fanny. Tentang kita contohkan keindahan objektif pada lukisan, yang dimana lukisan ini akan terlihat indah ketika lukisan itu dibuat oleh pembuat aslinya, yang diproduktif oleh pembuat aslinya, bukan hasil tiruan. Lukisan itu jika dihasilkan dalam tiruan, maka itu tidak mengandung keindahan, karena keindahan itu adalah kebenaran. Jika tidak kebenaran, hanya bahan tiruan, itu adalah reproduktif, yang hanya semata-mata hanya tiruan dari objek aslinya. Mungkin itu saja penyampaian materi dari saya. Semoga bermanfaat, dan saya kembalikan kepada moderator. Wah, terima kasih sekali Winda. Jadi teman-teman, itulah
eh, penyampaian materi dari kelompok kami, yaitu dengan topik manusia dan keindahan. Nah, untuk sesi diskusi, apabila ada saran, kritik, atau ingin menambahkan materi, bisa kita diskusikan nanti saat di kelas nanti. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini sampai akhir. Semoga teman-teman bisa mengerti dan mendapatkan hal yang bermanfaat dari video kami ini. Akhir kata saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.